Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, pengalaman gak masuk akal. Oke teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari sahabat saya yang bernama Hendra. Jadi si Hendra ini berasal dari kota Lembang, Bandung. Nah, si Hendra juga mengaku kalau dia itu pernah diteror oleh sesosok kuntilanak jelmaan dari seorang gadis yang meninggal karena sebuah kecelakaan di jalan raya. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib atau dengan dunia misteri dan ingin membagikannya kepada kita semua, silahkan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui IG saya @ahmedavatar atau juga bisa melalui Facebook saya Ahmed Avatar. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini, karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Dan buat kalian yang masih belum mensubscribe channel ini, ayo segera subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ada satu peribahasa dalam bahasa Sunda, Jodopati bagja cilaka, Bung Pangeran anu bisa nangtukeun. Yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah jodoh, kematian, kebahagiaan, dan kesengsaraan hanya Tuhanlah yang bisa menentukan. Begitu pula dengan kisah hidup yang dialami oleh Miranti, seorang gadis berusia 17 tahun yang harus meregang nyawa di jalan raya karena sebuah kecelakaan. Teman-teman, sebelum kita melangkah lagi ke inti ceritanya, kita akan bahas dulu sekilas tentang Hendra. Oke, jadi Hendra ini adalah seorang pemuda berasal dari Lembang, Bandung. Saat itu dia berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia adalah seorang karyawan pada sebuah minimarket yang ada di daerah Setiabudi, Bandung. Nah, jadi kegiatan sehari-harinya itu kalau pagi-pagi dia akan pergi bekerja dengan sepeda motor ke tempat kerjanya. Nah, begitu juga ketika pulangnya. Dia akan pulang menggunakan sepeda motor kesayangannya itu melalui jalan raya Bandung-Lembang. Saat itu di Bandung baru saja diterapkan PSBB atau mini lockdown karena pandemi corona. Nah, si Hendra ini adalah salah satu orang yang beruntung karena pada saat itu, di saat orang-orang harus kehilangan pekerjaan, di saat karyawan-karyawan harus dirumahkan, si Hendra masih bisa bekerja. Ya, walaupun dengan jam kerja yang dikurangi. Nah, artinya pendapatan si Hendra pun dikurangi tentunya. Tapi si Hendra ini cukup bersyukur. Nah, karena efek dari PSBB ini, makanya jalanan-jalanan yang ada di Bandung itu menjadi sangat sepi, termasuk jalan raya Bandung-Lembang. Hari itu adalah hari pertama diterapkannya PSBB. Nah, di tempat kerja si Hendra juga adalah hari pertama diterapkannya pengurangan jam kerja. Yang biasanya si Hendra ini baru bisa pulang kerja sekitar jam 5 sore, sekarang jam 3 sore dia sudah bisa pulang. Nah, makanya saat itu ketika si Hendra ini pulang, si Hendra bisa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang lumayan santai. Tapi walaupun dengan santai, si Hendra ini merasa sangat ketakutan. Karena saat itu ketika corona ini baru masuk ke Indonesia, isunya itu begitu heboh, begitu dahsyat, luar biasa, sangat mencekam.
Dan sore itu, situasi Jalan Raya Bandung-Lembang ini terlihat sangat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang melewat di jalan itu. Salah satunya adalah si Hendra. Ya, si Hendra menjalankan sepeda motornya dengan begitu santai sekali. Nah, ketika si Hendra ini sampai pada sebuah tikungan, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara motor yang begitu berisik, begitu bising di belakangnya. Nah, si Hendra ini yakin, pasti orang yang mengendarai sepeda motor itu pasti dengan kecepatan yang begitu tinggi. Iya, ternyata memang. Terbukti ketika ada sebuah motor yang tiba-tiba menyalip si Hendra. Shot dengan begitu cepatnya. Nah, sesaat setelah motor si Hendra ini disalip dengan begitu cepatnya oleh kendaraan yang sangat bising tadi, tiba-tiba si Hendra ini jadi memperhatikan orang yang sedang mengendarai motor itu. Ternyata motor itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang sedang memboncengi seorang perempuan. Saat itu si Hendra ini jadi berpikir, duh, ini orang bawa motor kok cepet-cepet banget, ngebut banget. Ini kalau misalnya terjadi kecelakaan, kalau dia terjatuh misalnya, ini pasti akan fatal sekali. Nah, ketika si Hendra ini berpikir yang aneh-aneh tentang motor yang baru saja menyalipnya dengan begitu cepat, dan sekarang motor itu tepat berada di hadapan si Hendra, tiba-tiba si Hendra ini melihat motor itu menjadi oleng dan lalu kemudian terjatuh, lalu menyeretnya ke arah depan. Dan tiba-tiba di arah depan itu muncul sebuah mobil yang sedang melaju dengan cepat juga, dan tabrakan pun tidak terhindar. Mobil apa? Nah, melihat kejadian yang sangat menegangkan seperti itu, tentu saja si Hendra ini menjadi panik. Nah, setelah itu, si Hendra kemudian menghentikan motornya, lalu kemudian pergi bergegas untuk membantu pengendara motor yang tadi kecelakaan itu. Tapi aneh, ketika si Hendra ini melihat dua orang yang tergeletak di pinggir jalan yang jaraknya lumayan berjauhan itu, si Hendra ini tiba-tiba saja tubuhnya menjadi sangat lemas. Karena si Hendra ini melihat darah yang sangat berceceran di mana-mana. Kemudian motor ini sangat hancur yang berkeping-keping itu. Ada yang spionnya di sana, ada yang bannya di sana, ada yang lainnya juga di sana. Itu suasana sangat mencekam. Lalu kemudian secara tiba-tiba saja banyak sekali orang-orang yang datang ingin menyaksikan kejadian itu. Tapi di antara mereka tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh atau menolong dua orang yang sedang tergeletak itu. Nah, hingga akhirnya polisi pun datang. Nah, setelah polisi ini datang, akhirnya dua orang yang tadi tergeletak itu ditolongnya, kemudian diangkut menggunakan ambulan. Oke teman-teman, setelah situasi di sana menjadi sedikit lebih tenang, akhirnya orang-orang pun membubarkan diri, termasuk si Hendra. Si Hendra pun harus melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya untuk pulang. Dan ketika si Hendra ini sampai di rumah, si Hendra pun langsung menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya di perjalanan tadi kepada seluruh keluarganya. Oke, kita akan singkat lagi ceritanya. Mungkin saat itu sekitar jam 8 malam. Nah, saat itu si Hendra sedang asik nonton TV. Nah, ketika si Hendra ini asik nonton TV, tiba-tiba saja si Hendra mendengar suara pengumuman dari pengeras suara di masjid bahwa ada seorang wanita yang bernama Miranti meninggal dunia ketika pulang dari tempat bekerja ke rumahnya tadi sore di perjalanan. Setelah mendengarkan pengumuman itu, tiba-tiba saja tubuh si Hendra ini menjadi lemas kembali. Karena tiba-tiba pikiran-pikiran, bayangan-bayangan kejadian yang tadi sore dialaminya di jalan raya, tiba-tiba bermunculan lagi. Heran sekali memang, karena ternyata korban dari kecelakaan itu adalah tetangganya sendiri yang bernama Miranti.
Miranti ternyata adalah tetangga dekatnya dari si Hendra ini. Nah, mungkin jarak rumahnya ini hanya beberapa meter saja, karena cuma terhalangi oleh beberapa rumah saja. Nah, pada saat kejadian, si Hendra ini memang tidak begitu mengenali wajahnya dari Miranti. Karena pada saat itu, Miranti sedang menggunakan helm yang full face itu, kemudian juga darah banyak di mana-mana di sekujur tubuh Miranti itu. Nah, tentang pria yang memboncengi Miranti itu, mungkin dia adalah seorang sahabatnya atau pacarnya atau saudara jauhnya. Si Hendra ini tidak mengetahuinya. Sekitar jam 2 dini hari, jenazah dari Miranti ini baru saja sampai di rumahnya. Nah, ketika itu, banyak sekali orang-orang yang menangis dengan begitu histeris menyambut kedatangan jasadnya Miranti ini. Nah, setelah jasadnya dipindahkan dari ambulan ke rumahnya, orang-orang ini langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat kursi dan sebagainya, untuk mendoakan arwah dari Miranti. Keesokan paginya, jenazah dari Miranti ini segera dimakamkan. Lalu pada malam harinya, keluarganya Miranti ini pun mengadakan acara tahlilan bersama untuk mendoakan arwahnya dari Miranti ini. Setelah kematiannya dari Miranti ini, ternyata si Hendra itu seringkali mendengar desas-desus tentang Miranti. Ada yang bilang, katanya Miranti itu sering duduk sendirian tengah malam di pinggir jalan, kemudian mengganggu orang-orang yang berkendaraan yang lewat ke daerah sekitar tempat kejadiannya itu. Kemudian juga ada yang bilang kalau Miranti ini seringkali berkeliling di rumah-rumah penduduk dan mengetuk pintu, lalu kemudian meminta bagian tubuhnya yang hilang seperti tangan, mata, dan sebagainya. Nah, karena si Hendra ini bukanlah salah satu tipe orang yang langsung percaya dengan hal-hal yang gaib, makanya ketika dia itu mendengar desas-desus tentang Miranti semacam itu, si Hendra ini tidak langsung mempercayainya begitu saja kalau dia sendiri tidak mengalaminya. Hingga malam itu datang. Malam itu adalah malam terakhir acara tahlilan di rumahnya almarhum Miranti. Nah, ketika acara itu selesai dan orang-orang sudah membubarkan diri, ternyata si Hendra ini lebih memilih mengobrol dulu bersama keluarganya Miranti, ditemani oleh temannya yang bernama Ipan. Setelah dirasa cukup mengobrol dengan keluarga Miranti, dan pada saat itu pun jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Nah, si Hendra sama si Ipan pun akhirnya berpamitan kepada keluarganya Miranti untuk segera pulang. Nah, di perjalanan pulang itu, ketika mereka memasuki sebuah gang, tiba-tiba si Ipan ini bertanya kepada si Hendra tentang desas-desusnya Miranti yang beredar di masyarakat saat itu. Tentu saja saat itu, si Hendra menjawab dengan kepercayaannya dia kalau dia itu tidak percaya dengan semua desas-desus itu. Lalu ketika mereka ini sedang asik membahas tentang desas-desusnya Miranti, tiba-tiba saja mereka melihat di depannya itu seperti ada bayangan putih yang melewat dengan begitu cepatnya. Wush! Dengan rasa panik, dengan rasa ketakutan, akhirnya mereka pun mengendap-endap untuk mengecek sebenarnya bayangan apa yang tadi lewat itu. Nah, ketika mereka itu mengendap-endap memastikan apa yang terjadi, tiba-tiba saja di depan mereka itu muncul sesosok kuntilanak yang sedang ngesot, kemudian merangkak, kemudian dia itu berteriak meminta tangannya yang hilang. Berhadapan dengan sosok kuntilanak yang sangat mengerikan semacam itu, tiba-tiba saja si Hendra sama si Ipan ini hendak kabur. Tapi ketika mereka ini hendak kabur, karena panik, karena takut, ternyata mereka ini saling bertabrakan, lalu kemudian mereka jatuh. Nah, ketika mereka ini jatuh, tiba-tiba saja kuntilanak itu semakin mendekat dan mendekat. Nah, ketika semakin mendekat, tiba-tiba saja si Ipan sama si Hendra ini langsung lari terbirit-birit sambil berteriak sekencang-kencangnya.
Mereka pun terus berlari dan terus berlari, hingga akhirnya mereka ini sampailah di depan rumahnya si Ipan. Yang tadinya itu kan mereka ini mau nginap di rumahnya si Hendra, tapi karena mereka dicegat oleh kuntilanak ini, akhirnya mereka putar arah dan mereka menuju ke rumahnya si Ipan. Nah, ketika sampai itu mereka langsung masuk tanpa pikir panjang, kemudian mengunci pintu itu rapat-rapat, lalu seluruh tubuh mereka ditutupi dengan selimut. Ketika mereka ini menutupi tubuh mereka dengan selimut, suasana di sana menjadi sangat sepi sekali, hening sekali. Mereka ini hanya bisa diam 1000 bahasa. Mungkin mereka hanya bisa berdoa di dalam hatinya mereka. Nah, setelah itu, mungkin lamanya sekitar 1 jam, barulah si Hendra sama si Ipan ini membuka suara, kemudian membahas kejadian yang baru saja mereka alami. Nah, saat itu, barulah si Hendra mulai percaya dengan desas-desus yang sedang beredar di masyarakat itu. Malam itu, mereka merasa sangat sulit sekali untuk memejamkan mata dan tertidur. Karena saat itu, mereka terus-terusan saja membahas tentang desas-desusnya si Miranti yang sedang beredar itu. Mungkin kira-kira sekitar jam 2:30 pagi, mereka ini baru bisa tertidur. Nah, tak lama dari situ, ketika mereka baru saja memejamkan mata dan tidur, tiba-tiba si Hendra ini merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di sebelah kirinya. Nah, ketika si Hendra ini membukakan mata, si Hendra sangat kaget sekali. Kemudian berteriak karena yang berbaring di sebelahnya itu adalah sesosok kuntilanak. Nah, menyadari kalau sosok kuntilanak itu ternyata masuk bersama mereka ke dalam kamar itu, kemudian tidur juga bersama mereka, akhirnya si Hendra ini meloncat ke sebelah kanan, melangkahi tubuhnya si Ipan, tapi terjatuh. Lalu si Hendra ini berusaha untuk membangunkan si Ipan dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga si Ipan ini terbangun, lalu menyadari ada sesosok kuntilanak di sebelah kirinya itu. Kemudian mereka berteriak, kemudian mereka hendak berlari, tapi mereka terjatuh hingga mereka itu pingsan. Ya Allah, astagfirullah. Nah, setelah kejadian malam itu, ingin sekali rasanya si Hendra ini menceritakan semua pengalamannya kepada semua orang. Bercerita kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya. Tetapi tidak, si Hendra ini memilih untuk menyimpan cerita itu bersama si Ipan saja. Jadi mereka menganggap tidak pernah mengalami apapun. Karena mereka ini menghargai perasaan dari keluarganya Miranti. Coba bayangkan, kalau misalnya keluarga Miranti sampai mengetahui tentang desas-desus Miranti yang sedang beredar itu, pasti keluarganya Miranti akan merasa sedih. Nah, makanya si Ipan dan si Hendra ini memilih untuk menutup semua pengalaman itu. Mungkin sekitar seminggu setelah kejadian itu. Saat itu, tiba-tiba saja ibunya dari si Ipan ini menyuruh si Ipan untuk mengantarkan suatu barang ke rumah saudaranya, yang memang rumahnya itu tidak begitu jauh, tapi jalannya itu harus melipir dulu ke pinggiran kampung. Nah, saat itu, si Ipan mengajak si Hendra, lalu mereka janjian. Setelah sholat Isya, akhirnya mereka pun ketemu. Nah, setelah itu mereka langsung berangkat menuju rumahnya saudara si Ipan ini. Nah, ketika di jalan, mereka ini asik sekali mengobrol. Membahas tentang ini, membahas tentang itu. Pokoknya semua dibahas. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tikungan. Saat itu, mereka merasa suasana di jalan itu sedikit rada berbeda. Mereka merasakan sepi dan sedikit mencekam. Ditambah pula dengan lampu penerangan yang ada di sana yang hanya satu, itu pun cuma lampu 5 watt aja. Jadi cahayanya tidak begitu terang, hanya samar-samar saja. Nah, ketika mereka ini sedang berjalan dan asik mengobrol, tiba-tiba mereka itu melihat di ujung tikungan itu ada seorang wanita yang sedang berdiri sambil menangis.
Ketika mereka melihat seorang perempuan sedang berdiri sendirian di tempat yang sepi, mereka sebenarnya sudah curiga. Wah, jangan-jangan ini bukan orang nih, jangan-jangan ini apa nih? Tapi ketika mereka mendengar perempuan ini sedang menangis, tiba-tiba saja hati mereka terpanggil untuk mendekatinya, lalu menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemudian mereka pun berjalan mendekati perempuan itu. Lalu mereka bertanya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan perempuan itu? Sehingga perempuan itu menangis dengan begitu sedihnya. Nah, ketika mereka ini bertanya, tiba-tiba perempuan ini membalikkan tubuhnya. Nah, si Hendra dan si Ipan ini terkejut sekali ketika mereka melihat ternyata wajah dari perempuan ini sangatlah hancur. Tidak ada mata dan penuh dengan darah. Ketika si Hendra dan si Ipan ini sedang panik, tiba-tiba saja perempuan ini berteriak dengan begitu kencang, dia meminta matanya dan tangannya. Nah, bertambah paniklah mereka ini. Kemudian mereka langsung saja hendak kabur. Tapi karena paniknya itu, ternyata mereka harus terjatuh lagi. Lalu kemudian mereka lari dengan begitu cepatnya sambil berteriak-teriak. Mereka pun terus berlari dan terus berlari dengan begitu takutnya. Hingga akhirnya mereka ini sampai di rumah saudara si Ipan ini. Nah, mereka pun langsung masuk ke rumah. Kemudian ketika mereka ini hendak pulang, ternyata mereka ini merasakan rasa takut yang begitu takut. Ya, takutnya jangan-jangan nanti dicegat lagi oleh sosok perempuan yang begitu mengerikan itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah saudaranya si Ipan. Hingga mereka pulang besok paginya. Setelah begitu banyak kejadian yang dialami oleh Hendra, oleh Ipan, dan oleh masyarakat yang lain, akhirnya keluarga Miranti pun tahu tentang desas-desusnya Miranti yang beredar saat itu. Hingga akhirnya keluarga ini merasakan sangat malu dan sangat sedih sekali. Nah, hingga suatu hari akhirnya keluarga Miranti pun mengadakan acara tahlilan yang akan digelar di tempat kejadian ketika Miranti ini mengalami kecelakaan dan meregang nyawa. Akhirnya keluarga Miranti pun menggelar acara tahlilan di tempat kejadian. Dan ternyata mereka ini mendatangkan sesosok orang yang ahli di bidang ilmu gaib dan sebagainya. Hingga akhirnya acara ini selesai lalu mereka pulang. Nah, setelah acara ini diadakan, pada akhirnya desas-desus ini pun tidak terdengar lagi. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada Kang Hendra yang sudah mau berbagi ceritanya kepada kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati dan kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini kemudian menontonnya hingga selesai. Nah, kemudian buat almarhum Miranti, ada baiknya kita mendoakan almarhum semoga tenang di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.